warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semoga yang menonton video ini diberi kesehatan jasmani dan rohani, diberi rezeki yang melimpah, dan diberi kebahagiaan. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan bahas tentang optik lagi ya. Pada penasaran kan apa yang ada di sebelah saya? Apakah ini? Ini namanya OTB. Penasaran dengan apa itu OTB? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Tapi sebelumnya tolong like, komen video ini, dan subscribe. Karena satu subscribe dari teman-teman adalah satu semangat bagi saya untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke, penasaran dengan apa itu OTB? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Jreng. Langsung saja. Ini udah saya buka. Ini penampakannya OTB. Jadi apa itu arti OTB? OTB itu artinya Optical Termination Block. Tapi ada orang yang menyebut juga OTB itu Optical Termination Box. Kalau saya nyebutnya Optical Termination Block. Tapi entah apa itu orang nyebut, yang penting ini OTB. Jadi ini bahannya dari ini ya, logam. Dan sebelumnya OTB ini banyak model dan banyak tipe. Terus banyak juga mereknya. Tipe, merek, dan model itu berpengaruh dari harga OTB itu sendiri. Jadi apa sih fungsi OTB? Fungsi OTB adalah yaitu Optical Termination Box. Ujungnya, kalau orang awam bilang ujungnya kabel fiber optik itu pasti ada OTB seperti ini. Nah, OTB ini tergantung berapa besar kabel itu sendiri. Jadi umpama kabel fiber optik ini ada 24 core, OTB-nya pun 24 core. Umpama ini kabel optiknya 96 apa 144, OTB-nya pun menyesuaikan dari besarnya kabel fiber optik itu sendiri. Ini pada umumnya. Cuma bisa juga kabel besar 96 dikasih OTB yang 24. Jadi selebihnya nggak terpakai. Kalau menurut saya itu mubazir. Kita narik kabel besar tapi OTB-nya kecil juga sia-sia gitu. Jadi alangkah lebih baiknya OTB ini menyesuaikan dari besarnya kabel fiber optik itu sendiri. Jadi kebetulan ini saya bawa contoh untuk kabel OTB yang 24 core ya. Soalnya ini juga kabel 24 core. Jadi apa sih fungsinya OTB gitu? Jadi OTB itu ujung kabel ini masuknya di sini. Dari belakang. Nah, nanti di belakang ujungnya ini disambung di dalam sini.
Mungkin yang udah nonton video lab saya waktu bongkar-bongkar kardus pertama itu ya, ini yang saya bongkar. Jadi saya mengecek bagian-bagian di dalamnya udah komplit apa belum. Kadang kan di pabrikasinya juga kan ada yang kurang satu kurang dua gitu, jadi kita cek-cekin gitu sebelum barangnya lama udah datang baru dicek tuh. Kadang dari pihak tokonya juga nggak mau. Nah, untuk OTB itu sendiri ini saya pendekin. Nah, ini modelnya dibukanya ya. Jadi itu ditarik, ini ditarik, set, kita buka, set. Ini saya taruh sebelah dulu. Nah, ini penampakan OTB di sisi depan. Jadi ini OTB 24 core. Jadi satu baris ini 12 core, yang sebelah sini 12 core. Nah, ada pun penghitungan dari OTB itu sendiri itu dari kiri ke kanan seperti abjad Indonesia biasa gitu. Di core 1, core 2, core 3 dan seterusnya sampai 24 core ini. Nah, adapun OTB ini sebenarnya banyak tipe konektor. Nah, ini yang disebut konektor di dalam fiber optik itu konektor. Jadi ini konektornya kotak. Ini konektor SC ya. Terus ada lagi konektor yang FC, itu konektornya bulat. Saya juga ada nih contohnya, bentar. Nah, ini yang konektor bulat seperti ini juga bukanya seperti ini. Ya, ini modelnya, makanya antara atas dan bawah modelnya udah beda. Ini modelnya ditarik, dilepas. Kalau yang ini dia ditarik cuma bisa kebuka begini. Nah, ini model yang bulat, konektor yang bulat. Jadi ini namanya konektor yang di depan ini. Ini modelnya bulat. Nah, setiap operator pun juga beda-beda pemakaiannya. Operator ada yang pakai FC, saya di atas, ada yang pakai SC kayak di bawah. Dan ada konektor tuh ada lagi, sebenarnya ada banyak macam konektor ya. Ada SC, ada ST gitu. Ada ST, bukan ST manis. Jadi konektornya ya, FC bulat, SC kotak, ada lagi LC kotak juga tapi dia lebih kecil. Kebetulan saya nggak ada contohnya soalnya jarang pakai saya. Sering saya pakai yang model SC dan FC. Dan ini harganya juga antara SC dan FC itu untuk saat ini malah lebih mahalan yang bulat. Soalnya orang udah jarang pakai juga yang ini. Saat ini yang banyak dipakai yang model SC. Kenapa orang jarang pakai yang bulat? Ini karena kan kalau bulat SC ini loss dB yang dihasilkan itu lebih jelek daripada yang SC. SC ini lebih bagus. Nah, untuk dalamnya nanti saya coba bongkar ya setelah. Oke, kita buka dalamnya seperti apa. Jadi ini tombol ini kita tarik set. Nah, ini kita bisa slide. Nah, ini bongkar dalamnya. Nah, ini penampakan di dalamnya. Ini saya taruh dulu. Ini penampakan sisi dalam OTB itu sendiri ya. Ini modelnya depan belakang sama karena belum disambung. Jadi
kabel ujung fiber optik itu nanti masuknya di sini. Ini mulai dari sini, pojok sini masuk. Sistemnya dia masuknya dari sini. Ya, nanti disambung pakai pigtail ini. Nah, ini namanya ini kabel optik juga, cuma yang ada konektornya ya. Tapi ini konektornya cuma satu, jadi kabel saya bongkar dulu. Nah, untuk kabel optik ini disambungnya ke pigtail sini. Ini namanya pigtail. Jadi ini pigtail kabel Evo yang ada konektornya dan ujungnya nggak ada. Itu disebut pigtail nih. Pigtail. Nah, ini tipenya SC ya. Pigtail SC. Ini pigtail ini ada tutupnya. Kita buka aja. Fungsinya dicolok di sini. Kalau sudah disambung baru masuk ke sini. Masuknya ke sini. Nah, ini kesambung. Ini semua nanti keisi semua nih. 24 core ini itu nanti keisi semua dengan pigtail ini setelah dibongkar ya. Ini nanti semuanya ada, udah kesambung ke kabelnya, di splash. Nah, hasil sambungannya itu nanti dijepit di sebelah sini. Ini kasetnya ya, kalau dibilang di optik ini kaset. Nah, ini kaset ini, satu kaset ini kapasitasnya 24 core. Jadi masuk ke sini semua, digulung, dijepit di sini pas inti sambungannya. Oke. Jadi kalau ujung ini konektornya SC. Nah, ujungnya buntung, itu namanya pigtail. Nah, ada juga yang ujungnya ada konektor dan ujung satunya lagi juga ada konektor. Itu beda namanya, seperti ini. Ujungnya konektor dan ini ujungnya juga konektor. Nah, konektor ini yang ada dua ini fungsinya khusus yang di depan sini nyoloknya. Jadi OTB ini biasanya adanya di rak, di server, di BTS, terus di jalan-jalan juga ada. Tapi itu namanya ODF. Kalau di jalan tuh ada nama ODF, model rak. Rak yang di pinggir jalan itu ada ini, ada OTB ini. Jadi jalur distribusi mau kemana ada OTB. Nah, kalau ini konektor yang ada dua begini, ujung ada konektor, ujungnya satu lagi ada konektor, itu disebutnya patch core. Nah, patch core pun ada jenisnya. Ada patch core yang kuning gini, ini berarti patch core-nya jenis patch core single mode. Nah, ada juga patch core yang warnanya apa nih? Orange. Nah, ini konektor yang saya bilang tadi, konektornya SC. Ini FC, ini SC, dan ini SC. SC, LC, dan FC. Ini yang sering dipakai saat ini ya. Sebenarnya masih ada banyak tipe konektor lagi, ada ST dan ada SC yang APC dan ada yang OPC. Jadi bedanya APC dan OPC itu di
ujungnya peron. Ini ujung konektor ini namanya peron. Nah, ini jenis-jenis konektor. Nah, konektor ini kalau yang nempel gini kayak suami istri gini, ini disebut duplek. Kalau yang satuan begini, ini namanya simplek. Ya, oke. Adapun fungsi patch core ini nyoloknya di sini ya. Jadi nyoloknya di depan. Ini nyoloknya di depan, udah nempel. Udah nempel ya. Tuh. Udah nempel. Ini patch core-nya. Nah, ujung satunya ini larinya ke perangkat, ke networknya terserah mereknya, mau pakai Cisco, pakai Huawei, mau pakai Mikrotik, terus pokoknya banyak lah jenis untuk perangkat network itu sendiri ya. Tapi biasanya kalau untuk ke perangkat itu ujung konektornya yang SC kebanyakan. Kalau yang ujungnya begini SC itu biasanya buat distributor ke rumah-rumah. Jadi masuknya ke ONT. Jadi kalau orang pasang Indium pasti ada kotak gitunya. Itu namanya ONT, Optical Network Termination. Ini nyoloknya pasti ini. Jadi kalau perangkat di BTS itu pasti konektornya SC, tapi itu semua tergantung SFI. SFI-nya SC ya harus kita colok ini. Nanti kalau SFI-nya LC kita harus nyolok ini. Oke. Sedikit banyak udah tahu kan apa itu OTB dan fungsinya. Makanya OTB ini biasanya adanya di indoor ya, di server kantor, server operator, atau di BTS ke indoor. Jadi OTB ini indoor, jadi dia nggak tahan oleh hujan, panas hujan, makanya si OTB. Jadi nanti ada juga yang buat outdoor, nanti saya bahas untuk video selanjutnya supaya teman-teman bisa lebih paham lagi ya. Ini OTB indoor dan ada disebut ODP. ODP itu buat outdoor dan fungsinya mirip-mirip sama. Oke, sekian dulu. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Barangkali ada yang mau belajar tentang optik, fiber optik, jaringan fiber optik, bisa tahu dari video saya tanpa harus belajar sampai kuliah. Ini cuma langsung prakteknya aja. Saya kuliah di telekomunikasi juga mahal ya, tambah sekolah di STT Telkom juga pasti mahal ya. Dengan video ini semoga teman-teman, sahabat-sahabat semua bisa mengerti sedikit-sedikit. Tunggu saja video saya selanjutnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini terus. Yang baru gabung silahkan di subscribe, di like, dan di komen. Silahkan kalau mau bertanya apapun tentang fiber optik silahkan komen di video ini, atau ada yang mau request
tentang fiber optik, silahkan komen di bawah ini, jangan sungkan-sungkan. Intinya YouTuber pemula harus gotong royong, harus saling berkunjung. Jadi amanah itu bukan hanya saling subscribe, tapi juga saling nonton. Tanpa itu semua kita tidak akan bisa berkembang bersama-sama. Salam sukses, salam sejahtera, dan salam sempak, semangat dan kompak. Sekian dulu tentang pelajaran tentang OTB ya, Optical Termination Block. Next selanjutnya saya akan bahas tentang ODP. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.